Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada sebuah pertanyaan yang bagus dari saudara kita. Bang Andi, saya mau bertanya. Di toko saya masih ada jimat penglaris. Tiap hari saya selalu kepikiran, dibiarkan aja ataukah lebih baik dibuang aja? Kalau memang harus dibuang kemana? Mohon petunjuknya. Nah, jadi ini saudara kita itu bertanya bagaimana cara membuang jimat. Sebenarnya apapun bentuk jimatnya ya, bendanya itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah keyakinan kita. Ketika kita meyakini suatu benda, suatu pusaka, suatu jimat tertentu memiliki kekuatan tersendiri, maka di situ kita sudah membuka pintu atau sudah membangunkan rumah. Ya. Misalkan kita ada keris, kita meyakini keris itu punya kekuatan, maka secara hakikatnya kita sudah membangun rumah di keris itu, atau membuka pintu rumah di keris itu. Disitulah masuk yang namanya jin. Ya, paling senang jin itu ketika kita sudah meyakini sesuatu yang menyimpang dari ajaran Allah. Akhirnya apa? Timbullah yang namanya kekuatan-kekuatan. Dengan keyakinan kita itu namanya disugesti namanya. Sugesti ini juga kalau kita bisa untuk yang baik, bisa untuk yang jahat. Kalau kita sugesti yang baik-baik ya baik dapatnya. Kalau sugesti yang aneh-aneh ya aneh juga dapatnya ya. Jadi misalnya ada sebuah jimat. Kalau kita tidak lagi yakin, maka rumahnya itu hancur. Ya, maka setan atau jin di pusaka tersebut akan pergi. Kalau benar kita sudah tidak yakin lagi. Tetapi selagi kita ada keyakinan, ada rasa percaya, maka dia akan ada terus di situ. Ini contoh ilustrasi. Ada kakek kita lah. Kakek kita yang namanya orang-orang zaman dahulu ya. Orang-orang zaman dahulu, zaman-zaman Saur Sepuh ya kan, selalu memakai yang namanya jin, bantuan jin. Mereka selalu mengamalkan ilmu-ilmu gaib yang berkaitan dengan kekuatan jin. Maka itu diyakini memiliki suatu kekuatan. Lalu kakek kita meninggal, ya kan? Kakek kita meninggal. Tiba-tiba meninggal kakek kita. Begitu dia meninggal, tidak ada dia kasih wasiat, tidak ada dia kasih pesan. Anak cucunya tahu kisah kakek kita semasa hidup, bahwa kakek kita seorang yang sakti dan dia punya pusaka yang sakti. Maka ketika anaknya meyakini, cucunya meyakini, maka jin itu akan tetap ada di situ. Ya, jadi makanya kita hati-hati. Kalau bisa, kalau kita punya, sebelum mati itu buang dulu lah. Ya, nanti pusaka tersebut dia akan mencari genetik yang sama. Ya. Yang namanya jin, apalagi korin, turunan, atau kalau bahasa Melayunya puaka ya, itu dia akan turun ke anak cucu. Ya, dia akan cari yang hobinya sama, pola pikirnya sama, keimanannya juga sama. Nanti dia akan turun lagi ke anak cucu kita.
Jadi kalau kita pikir-pikir, kasihan nanti anak cucu kita. Mereka akan terpesongkan, mereka akan jauh dari Allah, mereka akan terjebak pada kesyirikan karena kita nggak sempat buang. Ya, apalagi mereka sudah tahu. Nah, ini yang bahaya. Jadi gimana bang cara buangnya bang? Kalau sesuatu itu bisa dibakar, bakar. Ya, misalnya ada sebuah jimat, pusaka yang bisa dimakan api, bakar. Tapi kalau seperti besi bang kan nggak bisa dibakar. Ya seperti keris, besi, segala macam. Nah itu ditanam atau dibuang. Buangnya kemana? Buanglah ke tempat yang orang nggak jumpa. Ya, buang ke hutan atau buang ke laut atau buang ke sungai. Gimana caranya jangan sampai orang lain jumpa. Atau bisa juga kita tanam. Jadi di situ kita harus mumpung masih ada waktu lah. Mumpung masih ada waktu, buang dari sekarang. Macem-macem. Misalkan kita memiliki batu cincin yang kita yakini memiliki karomah tertentu. Anak kita tahu, cucu kita juga tahu. Mati kita besok, mereka akan mencari. Kenapa mereka mencari? Ya jin itu yang bisikin anak cucu kita. Kau simpan tuh pusaka kakekmu, itu peninggalan kakekmu, itu bukan barang sembarangan. Dibisiki oleh setan. Ya. Nah, itu akan turun. Dan apa enggak kasihan kita, anak cucu kita? Jadi kalau ada sekarang kita menyimpan jimat ini, jimat itu, buang. Mumpung masih ada waktu. Mumpung belum mati tiba-tiba. Ya. Buanglah. Tapi seandainya bang, saya ada pusaka bang, tapi saya menganggapnya itu hanya sebagai barang antik. Saya tidak pernah meyakini itu sesuatu yang memiliki kekuatan. Saya senang koleksi misalkan, gak pernah saya yakini bang. Ya gak apa-apa, simpan aja. Kalau memang kita sebagai istilahnya senang mengkoleksi. Tapi jangan sampai anak cucu kita prasangka yang enggak. Ya. Karena dia tahu kita kakeknya, bapaknya, ayahnya senang ilmu goib, senang kesaktian. Jadi semua barang yang kita miliki dianggapnya itu punya kekuatan. Nah kalau mereka sudah berprasangka seperti itu, ya itu yang bahaya. Masuk itu jin itu. Ya. Jadi memang akan ada yang namanya pertengkaran hebat atau benturan energi, itu pasti ada. Mana terima dia rumahnya dihancurkan ya. Tapi kita juga jangan takut. Kita berserah aja kepada Allah. Ya Allah, aku mau lurus ya Allah. Aku sadar ini nggak baik. Aku sadar ini nggak semestinya aku yakini. Aku sadar hanya kekuatan-Mu lah yang aku akui ya Allah. Sekarang aku ingin lurus, aku ingin bersih, aku nggak mau lagi bergantung pada jimat-jimat ini. Oleh karena itu ya Allah, aku hendak menghancurkannya. Aku berserah padamu ya Allah. Udah bismillah, bakar. Ya. Seandainya bisa dimakan api, bakar. Kalau nggak bisa dimakan api ya ditanam atau dibuang. Terus jangan lagi dipikir-pikirkan ya. Terkadang kita meyakini suatu barang itu memiliki suatu karomah, kita ada ikatan batin dengan barang itu. Berat, rasanya berat kita mau buang, berat kita mau melepaskan. Nah itu ujiannya di situ tuh. Jadi kalau betul-betul kita lurus kepada Allah, kemelekatan diri kita terhadap barang itu harus kita lepas juga. Ya.
Jangan kita merasa sayang, nggak tega, rasanya berat. Itu namanya masih melekat, masih gandol dia, nyantol dia. Tapi kalau kita, aku yakin hanya kekuatan Allah yang aku akui. Aku nggak mau terpesongkan oleh benda-benda ini. Udah bismillah aja buang. Ya. Jadi tanya dulu, sebelum kita buang, tanya dulu di diri kita. Merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang, merasa kepikiran, ya kan, kayak tadi itu kan saudara kita bilang, di toko saya masih ada jimat penglaris bang, tiap hari saya selalu kepikiran. Itu kan berarti sudah signal dari Allah. Ketika sesuatu menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari ajaran Allah, di situ kita akan ada penolakan. Nggak betul ini, nggak baik ini, ya. Selagi masih ada kita rasanya nggak nyaman, ya udah buang. Berarti kan perintahnya suruh buang. Dan kita harus yakin, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah hati, ya. Jadi kita buang, kita bakar, jangan sampai ada yang tahu. Di mana bang saya buang? Buanglah di tempat yang nggak diketemui oleh orang, ya. Udah, belajar lurus lah. Sekarang ini udah tahun 2020, bukan zaman sahur sepuh. Kalau zaman dulu orang naik pelepah pisang terbang dia, ya kan? Zaman sahur sepuh, ya kan? Kalau sekarang orang naik pesawat, udah beda zaman. Jadi ya nggak main lagi lah yang begitu-begituan. Kita belajar lurus-lurus saja kepada Allah, bergantung penuh kepada Allah, ya. Jangan mau kita dibodohi oleh setan. Jadi untuk teman-teman, sahabatku semua, ayo belajar bersih, belajar lurus. Kita luruslah kepada Allah. Jangan lagi bergantung yang begitu-begituan lah. Mumpung masih ada waktu, masih ada napas, buang dari sekarang. Nggak tahu kita besok tiba-tiba pagi kita dipanggil oleh Allah, mati kita. Barang itu belum kita buang, turun lagi ke anak cucu, ya. Itu apa nggak besar dosa kita? Anak cucu kita jadi syirik, anak cucu kita jadi terpesongkan, karena mereka juga yakin. Itu yang bahaya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi renungan untuk kita semua. Ayo kita belajar lurus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.